Halo guys, apa kabar guys? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Stay safe and stay healthy pastinya. Di vlog kali ini Mama Evi mau cerita nih gimana pengalaman ngerayain lebaran haji di desa di Turki, di kampung suami aku ya. Ini kebetulan udah beberapa kali saya ngerayain lebaran haji di desa, tapi baru kali ini nih balik kampung dari kota. Kita kan saya tinggal di Izmit ya, jadi dari petain ini dari Izmit kita balik ke Gumushane itu via darat itu sekitar 16 jam, normal sih 12 jam. Jadi guys, di lebaran haji di sini nih kayak kita lebaran haji kayak lebaran Idul Fitri di Indonesia. Jadi ramainya itu penduduk pulang kampung saat Idul Adha seperti ini guys, yang biasanya 12 jam ini bisa makan waktu 16 jam ya. Jadi ini kita sempat istirahat di rest areanya. Jadi sampai di desanya itu 16 jam sendiri. Lumayan ya guys. Nah, jadi persiapannya tuh karena di desa ya guys ya, sebelum persiapan potong memotong dan buat masak-masakan ya. Ini suami saya motong-motong kayu dulu nih buat persiapannya guys. Jadi gimana adat di sana atau tradisinya ya guys, ini saya kasih tahu ya. Nah, jadi di rumah ibu mertua saya ini di tanggal 19 Julinya sehari sebelum lebaran hajinya, lebaran kurban, beliau nyiapin makanan khas makanan khas Turki yang biasa banget common dibuat di desa ya khususnya. Karena kalau di kota nih jarang yang buat, biasanya sih mereka beli jadi. Jadi karena di desa nih ibu mertua saya bikin sendiri ya, ini namanya borek. Jadi dari tepung yang awalnya tadi itu yang bulat itu tuh, jadi sebelum beliau udah bikin dough-nya atau adonannya, kemudian disiapin, direbus dan disiapin per layer tuh. Jadi ditumpuk 3 layer nih. Kebetulan ini yang next stepnya kakak ipar saya ya guys ya. Saya sendiri sebenarnya pengen ngebantuin, cuman ribet sendiri sama si Eve. Jadi mau nggak mau sambil buat video sambil jaga bocil juga ya. Jadi ini tradisional banget buatnya. Jadi dibuatnya tuh di kompor yang di luar itu tuh. Ini 3 layer dikasih margarin. Nah seperti itu guys ya, dikeringin dulu tuh pakai bahan. Ini buat tepungnya adonannya juga tuh sampai tipis banget ya. Saya sendiri nggak bisa guys, bisa ngeliatin aja sama bisa ngeliat makannya. Nah kemudian setelah 3 lapis kita ditaburin dengan keju putih. Jadi keju putihnya itu dicampur dengan daun parsley ya. Kalau di sana kita sebutnya daun maydanoz. Jadi ini tradisional banget, khas di Turki kalau kita biasanya ngerayain lebaran haji atau lebaran Idul Fitri biasa. Jadi setelah ditumpuk 3 layer masing-masing atas bawah dan tengah-tengah dikasih keju, ini tinggal dipanggang ya guys. Nah ini yang asinnya nih. Jadi di rumah itu bikin 2 versi, itu yang asinnya. Ini setelah terjadi tinggal dipanggang ya. Nah ini yang manis, ini sejenis baklava, tapi ini yang versi rumahannya. Cuman saya nggak sempet bikin videonya saat buat ini, saya lagi keluar rumah soalnya guys. Nah jadi next day-nya ini dimakan untuk sarapan guys. Nah jadi di sini pun kalau sholat id itu ya hanya pria saja guys yang sholat id. Jadi wanitanya di rumah. Dan seperti biasa kayak kita di Indonesia ya, jadi saat hari pertama kita kunjungin ke saudara family terdekat yang ada di daerah rumah kita sini guys. Jadi dan hidangannya pun kalau kita bertamu ke mereka tuh sama seperti yang kita buat di rumah. Yang tadi baklava itu yang manis, dan yang asin juga yang nggak pasti yang pasti ada itu kolonnya dan permen atau coklat kecil-kecil kayak gitu guys. Simple aja. Nah ini kita kebetulan jalan ke family yang lain ya guys ya. Dan menu yang dihidangkannya pun sama nih guys tuh, siap manis dan yang asin tadi, dan teh pastinya. Dan ada juga beberapa relatif family yang berkunjung ke rumah neneknya Eve di desa ya. Seperti ini nih keponakannya Eve nih, kebetulan nih ketemu kedua kali setelah mereka udah dewasa guys. Nah next day-nya itu di hari lebaran haji yang kedua, kita baru ngelakuin yang namanya penyembelihan hewan kurban. Nah kebetulan nih kita order dari desa lain, itu di desa tetangga ya. Nah ini saya kasih lihat sedikit pemandangan desanya guys. Jadi more or less sama seperti di desa kita, dimana pohon apel tuh paling gampang banget didapetin ya. Ini pohon apel liar juga numpuk nih, tuh udah mulai berbuah cuman masih hijau-hijau. Dan ini sejenis sumber air, dan ini bisa diminum guys. Ini air dari pegunungan, dingin, segar kalau diminum guys. Ini keponakan sepupunya si Eve juga nih, kebetulan kita jalan bareng ke sana. Ini dia pemandangan desa yang tempat kita beli hewan kurbannya. Nah ini kandangnya nih, kebetulan saat itu kita kurban domba, dan
langsung pilih sendiri di peternakannya sehari. Jadi beberapa hari sebelumnya itu kita udah order, jadi tinggal pas datang, nah ini udah dipotong. Dan saya nggak videoin pas potong, agak-agak creepy ya, nggak enak ada anak kecil. Jadi ini saya videoin setelah dia udah disembeli, dikasih udara di dalam perutnya untuk mempermudah proses pengelupasan kulitnya domba itu guys nih. Coba kita lihat ya guys ya. Nah ini udah bersih semua kulitnya, udah tinggal dipotong-potong. Dan si bapaknya juga udah ahli, jadi cepet, nggak terlalu lama prosesnya. Tinggal dipotong-potong manually, pieces by pieces nih sama si bapaknya lagi. Dan agak mainstream ya guys, motongan pakai kampak, udah kayak potong kayu. Nah jadi setelah dipotong-potong gini kita tinggal bawa pulang, sebagian kita konsumsi, kita keep untuk sendiri, dan lainnya lagi tuh dibagi ke saudara-saudara guys. Jadi nggak kayak kita di Indonesia ya, kita bagiin ke lebih ke yang kurang mampu. Cuma di sini bisa disyukuri juga, yang namanya kurang mampu agak susah ditemuin guys, jadi kita bagi-bagi ke keluarga. Nah jadi kalau di Indonesia khasnya itu kita buat sate ya guys. Di sini kita buat yang namanya kavurma. Jadi ini simple banget guys, masaknya cuma pakai minyak. Ini kebetulan dagingnya kita daging domba ya. Setelah dipotong-potong itu minyaknya kita masak dengan dagingnya dengan api kecil agak lama, sekitar 3 jam ya guys. Itu cuma dikasih garam dan lada aja, itu udah enak banget guys, beneran serius. Ini baunya juga nggak ada, karena kita pakai domba yang nggak terlalu tua ya guys. Jadi kalau mau yang nggak terlalu bau dan masih seger dagingnya, itu pilih domba yang nggak terlalu tua guys, atau kambing. Nah ini nih setelah 3 jam udah empuk, ini udah bisa kita dihidangkan untuk makan malam kita guys. Nah guys, jadi seperti itulah tradisi Idul Adha di desa di Turki yang Mama Evi udah jalanin beberapa kali ya guys. Oke guys, thanks for watching. I'll see you next on my video. Bye bye.